Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Asmi dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke, teman-teman, saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi data, selaku tugas besar mata kuliah komunikasi data. Nah, di dalam komunikasi data ini nantinya juga ada materi-materi lain seperti OSI layer, TCP IP, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, tanpa nunggu berlama lagi, langsung saja kita langsung ke materi. Oh ya nih, teman-teman, disclaimer dikit. Untuk Institut Teknologi Telkom Purwokerto nantinya akan bertransformasi menjadi Telkom University Purwokerto. Nah, jadi bakal setara nih dengan yang ada di pusat, yaitu Telkom University yang ada di Bandung. Nah, bagi teman-teman nantinya yang bingung nih mau lanjut kuliah di mana, nah mungkin teman-teman bisa ngambil opsi yaitu masuk ke Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang akan bertransformasi menjadi Telkom University Purwokerto. Nah, dan jangan lupa teman-teman mungkin bisa masuk ke Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, di sini nanti kita akan belajar bareng-bareng nih, yaitu tentang jaringan, alat-alat komputer, satelit, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materinya, yaitu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi digital antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Ini merupakan bagian penting dari teknologi informasi dan jaringan komputer modern saat ini. Oke. Komponen dan tujuan. Komponen yang ada pada komunikasi data yaitu ada pengirim dan penerima, ada juga data yang akan dikirimkan, media transmisi yaitu berupa kabel, nirkabel, dan lain sebagainya, dan selanjutnya ada protokol komunikasi. Nah, tujuannya memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat antara perangkat. Nah, bentuk datanya dapat berupa teks, gambar, audio, video, atau jenis data yang lainnya. Metode transmisi yang digunakan dapat bersifat serial, yaitu bit demi bit, atau paralel, yaitu beberapa bit sekaligus. Dan arah komunikasinya yaitu ada simplex satu arah, half duplex dua arah bergantian, atau full duplex yaitu dua arah simultan. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke OSI dan TCP/IP. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984. Model ini menggambarkan bagaimana informasi dari sebuah aplikasi di satu komputer berpindah melalui jaringan aplikasi di komputer lainnya. Nah, sedangkan TCP/IP adalah Transmission Control Protocol. Internet Protocol adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, khususnya internet. Oke, lanjut. Model OSI adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana data berkomunikasi dalam jaringan. Model ini terdiri dari 7 lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan fisikal yang berkaitan dengan transmisi bit mentah melalui media fisik. Nah, selanjutnya ada lapisan data link, yaitu menangani pengiriman data antara dua perangkat yang terhubung langsung. Nah, selanjutnya ada lapisan network yang mengolah pengalamatan dan perutaan data. Nah, selanjutnya adalah lapisan transport, yaitu memastikan pengiriman data end-to-end yang andal. Nah, selanjutnya ada lapisan session, yaitu mengatur dan mengakhiri koneksi antara aplikasi. Selanjutnya lapisan presentation, yaitu memformat dan menskrip datanya. Nah, yang terakhir adalah lapisan aplikasi yaitu antarmuka langsung dengan aplikasi yang penggunanya. Sedangkan model TCP/IP yaitu adalah model yang lebih sederhana dan praktis yang digunakan di internet. Model ini terdiri dari 4 lapisan saja, yaitu lapisan network access, yaitu setara dengan lapisan fisikal dan data link pada OSI. Sedangkan dan selanjutnya lapisan internet, yaitu mirip dengan lapisan jaringan OSI menggunakan IP untuk pengalamatan.
Nah, selanjutnya adalah lapisan transport menggunakan TCP atau UDP untuk pengiriman data. Dan selanjutnya adalah lapisan application, yaitu menghubungkan fungsi lapisan sesi, presentation, dan aplikasi dari OSI. Nah, untuk mode referensi OSI dan TCP/IP seperti ini. Nah, di sini ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Sedangkan pada TCP/IP untuk application, presentation, dan session dijadiin satu, yaitu di layer application, dan data link dan physical yaitu dijadiin satu pada TCP/IP, yaitu network access. Oke, selanjutnya ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi dan dekapsulasi adalah dua proses penting dalam komunikasi data jaringan, terutama dalam konteks model OSI dan TCP/IP. Enkapsulasi adalah proses di mana data yang dikirim dari lapisan yang lebih tinggi dibungkus atau dienkapsulasi dengan informasi tambahan dari setiap lapisan yang lebih rendah saat data tersebut bergerak turun melalui stak protokol. Sedangkan dekapsulasi adalah proses kebalikan dari enkapsulasi. Ini terjadi di sisi penerima, di mana setiap lapisan membuka atau mendekapsulasi data yang diterima dan memproses informasi header yang relevan dan meneruskan data ke lapisan di atasnya. Oke. Proses enkapsulasi di mana dimulai di lapisan aplikasi dengan data ASI. Setiap lapisan menambahkan headernya sendiri dan terkadang trailer ke data. Header berisi informasi yang diperlukan oleh lapisan yang sesuai di sisi penerima dan pada lapisan terbawah. Data telah sepenuhnya dienkapsulasi dan siap untuk ditransmisikan. Oke. Sedangkan proses dekapsulasi dimulai dari lapisan terbawah, yaitu fisik dalam OSI. Setiap lapisan membaca dan menghapus headernya sendiri. Informasi dalam header digunakan untuk memproses data. Data yang telah diproses diteruskan ke lapisan di atasnya dan proses berlanjut hingga data asli mencapai lapisan aplikasi. Contoh enkapsulasi dari dalam model OSI yaitu lapisan application. Model lapisan application yaitu data asli, lapisan presentation itu data plus header presentasi, lapisan session itu data plus header presentasi plus header session, dan lapisan transport yaitu data plus header presentasi plus header sesi plus header transport dan seterusnya hingga lapisan TC. Dan contoh dekapsulasi dalam model TCP/IP yaitu lapisan network access menerima frame dan menghapus header atau trailer internet. Dan lapisan network menerima paket dan memproses header IP. Selanjutnya lapisan transport yaitu menerima segmen TCP atau UDP, memproses header TCP dan UDP. Lapisan application menerima data aslinya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut pada layer yaitu layer application, transport, network, data link, dan physical. Oke, kita lanjut. Layer application yaitu layer aplikasi adalah yang berinteraksi langsung dengan aplikasi dan pengguna akhir. Layer ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi perangkat lunak. Layer ini menentukan protokol dan metode yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Lanjut, layer transport. Layer transport bertanggung jawab untuk komunikasi end-to-end antara aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Layer ini menyediakan layanan transfer data yang handal dan efisien, termasuk segmentasi data, kontrol aliran, dan deteksi kesalahan. Layer transport memastikan bahwa data terkirim secara lengkap dan dalam urutan yang benar. Selanjutnya yaitu ada layer network. Layer network berperan dalam menentukan rute terbaik untuk pengiriman data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang mungkin terdiri dari beberapa segmen. Layer ini menangani pengalamatan logis atau seperti alamat IP dan routing, serta mengatur lalu lintas jaringan untuk mencegah kemacetan. Oke, kita lanjut, yaitu ada layer data link. Layer data link bertanggung jawab untuk transfer data yang
yang handal antara dua perangkat yang terhubung langsung dalam jaringan. Layer ini menangani firming atau pembingkaian data, pengalaman fisik seperti alamat MAC, kontrol aliran, dan deteksi serta koreksi kesalahan pada level hardware. Layer ini juga mengatur akses ke media transmisi bersama. Dan selanjutnya yang terakhir adalah layer fisikal. Layer fisikal adalah layer yang berkaitan dengan transmisi bit mentah melalui media fisik jaringan. Layer ini menentukan karakteristik fisik dari jaringan seperti voltage, kecepatan data, jarak maksimum transmisi, dan konektor fisik. Layer ini juga menangani konversi antara sinyal digital dan analog serta sinkronisasi bit. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi terakhir, yaitu perhitungan delay dan jitter. Nah, delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data untuk berpindah dari sumber ke tujuan melalui jaringan. Komponen delay itu ada berupa propagation delay, yaitu waktu yang dibutuhkan sinyal untuk menjalar melalui media. Oke, selanjutnya adalah transmisi delay, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan semua bit paket ke dalam link. Nah, selanjutnya adalah processing delay, yaitu waktu yang dibutuhkan router untuk memproses header paket. Dan yang terakhir adalah queuing delay, yaitu waktu paket menunggu dalam antrian untuk ditransmisikan. Nah, rumus total delay itu adalah total delay sama dengan semua delay tersebut itu ditambahkan. Contohnya seperti ini: propagation adalah 10 ms, transmisi delay adalah 5 ms, processing delay adalah 2 ms, dan queuing delay adalah 3 ms. Nah, semuanya ditambahkan dan menghasilkan angka 20 ms. Oke, kita lanjut ke materi jitter, yaitu jitter adalah variasi dalam delay pengiriman paket data melalui jaringan. Ini mengukur ketidakstabilan dan inconsistency delay pada transmisi data. Nah, rumus jitter itu adalah rumus mutlak, yaitu delay 2 dikurang delay 1 plus mutlak delay 3 kurang delay 2, dan selanjutnya sampai delay selanjutnya, dan per n kurang 1. Nah, di mana delay n adalah delay paket ke n, dan n-nya adalah jumlah total paket. Nah, contoh perhitungan misalnya ada 4 paket dengan delay masing-masing 100 ms, 110 ms, 95 ms, dan 115 ms. Nah, semuanya dijumlahkan dan dibagi 3, yaitu bagi 3, dan menghasilkan 15 ms. Oke, baik teman-teman, mungkin dari saya materinya sampai di sini dulu. Jika ada salah kata, pengucapan, ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, teman-teman, di akhir video ini saya ingin memberikan sepatah kata kepada S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya senang bisa masuk ke prodi S1 Teknik Telekomunikasi karena di sini kita bisa mempelajari jaringan dan atau internet yang notabene-nya sering kita pakai saat ini. Bukan sering lagi, malah tiap hari, dan kita tidak bisa lepas dari internet ini. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana cara mengaplikasikan internet ini, cara internet ini berjalan, cara agar internet ini bisa stabil dan memancarkannya ke wilayah-wilayah yang tidak bisa kita sampai gitu loh. Nah, saya cukup senang bisa mempelajari hal itu karena hal ini bakal berguna nanti di ke depan. Jadi intinya saya senang bisa masuk di sini. Saya berterima kasih kepada S1 Teknik Telekomunikasi telah mengajarkan hal-hal tersebut kepada saya dan teman-teman saya yang lainnya. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup video kali ini, saya memiliki 2 quotes atau kalau kata orang sekarang, kata-katanya bosku. Oke. Quotes yang pertama yaitu adalah hidup tanpa masalah ibarat lautan tanpa air. Hal ini adalah hal yang mustahil. Nah, hidup tidak luput dari masalah karena Tuhan sedang menguji kita.
dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kapasitas hambanya. Oke, yang quotes yang kedua yaitu hari ini mungkin tidak sempurna, tapi ini hari yang sempurna untuk merasa bahagia. Oke, jadi untuk teman-teman kalian jangan pernah ngeluh terhadap masalah dan tetap bahagia dan jangan lupa bahagia. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.